Halo guys, ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online video seri bahas UTBK, SBMPTN, SNMPTN tahun 2021. Informasi resmi dari LTMPT, ini slide-nya kita bahas ya per slide. Yuk kita bahas. Cus. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Oke, teman-teman, slide ini Pak Wisnu dapat dari website resmi LTMPT, yaitu ltmpt.ac.id. Teman-teman bisa download. Linknya download Pak Wisnu taruh di deskripsi. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas slide yang pertama, kedua. Slide yang kedua ini penjelasan tentang LTMPT ya. LTMPT itu apa, kemudian prinsip penerimaan mahasiswa baru PTN 2021. Ini next saja. Kemudian fungsi dan tujuan dari LTMPT ini juga next aja. Nah ini teman-teman, jadi untuk penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2021 itu ada 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. SNMPTN itu minimal 20%, kemudian SBMPTN minimal 40%, dan seleksi mandiri 30%. Jadi kuotanya beda-beda tergantung dari PTN masing-masing ya teman-teman. Penjelasannya ini teman-teman juga udah tahu ini. Kita next aja, oke. Kemudian nah ini single sign on, ini sistem yang dipakai LTMPT, sehingga kita akan nggak bisa ya, bagi teman-teman yang sudah keterima di SNMPTN nggak akan bisa daftar lagi di SBMPTN begitu. Jadi ini sistem yang nanti mempermudahkan LTMPT untuk menolak teman-teman apabila sudah keterima di SNMPTN untuk daftar lagi di SBMPTN. Yang paling penting ini adalah ini teman-teman, registrasi akun. Ini jangan sampai kelewat. Kalau teman-teman ini kelewat, ya udah nggak bisa ikut. Jadi ini diingat-ingat, 4 Januari sampai 1 Februari itu registrasi akun untuk yang SNMPTN. Sedangkan 7 Februari sampai 12 Maret itu registrasi akun untuk yang mau ikut SBMPTN. Ini diingat-ingat, dicatat di kalender, jangan sampai, atau di HP itu jangan sampai kelewat. Ini kelewat maka nggak akan bisa ikut. Oke, next. Deskripsinya ini nggak usah, ini sekolah ya biasanya yang masukin. Nah ini yang penting juga nih, kita bahas SNMPTN dulu ya teman-teman. Persyaratan sekolahnya harus punya NPSN. NPSN itu apa? Nomor pokok sekolah nasional. Jadi kamu searching aja di Google sekolah mau apa, nanti akan keluar NPSN-nya. Kemudian ketentuan kuotanya untuk akreditasi A40, B25, kemudian C5%. Mengisi PDSS ini nanti yang di sekolah ya, sekolah yang melakukan isi. Kemudian persyaratan pesertanya ini, kemudian bagi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ini penting banget portofolio teman-teman. Kemudian ini juga penting NISN. Teman-teman cek NISN ya, apakah ada double atau enggak. Link untuk ngecek NISN nanti Pak Wisnu taruh di deskripsi, oke? Nah ini yang paling penting di SNMPTN, yaitu pemilihan program studi. Pemilihan program studi ini lihat nih, setiap siswa dapat milih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Artinya teman-teman itu milih 2 dengan PTN yang sama atau PTN yang berbeda, itu nggak masalah. Kemudian ini nih penting nih yang nomor 2, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman milih 2 kan boleh milih 2 nih. Kalau milih 2 maka salah satunya harus PTN yang ada di provinsinya teman-teman. Begitu, oke? Di provinsi yang sama dengan SMA dan SMK-nya, bukan dari provinsi teman-teman ya. Jadi provinsi yang sama, oke? Ini penting banget ini. Di provinsi yang sama dengan SMA, MA atau SMK asalnya. Misalkan kalau teman-teman asalnya Pekalongan, kemudian ikut kakek di Jawa Barat gitu, sekolah di Jawa Barat, maka teman-teman harus di Jawa Barat ya salah satunya, begitu maksudnya, oke? Kemudian tidak disarankan lintas minat, penting banget ini, oke? Terus SNMPTN itu yang penting, yang perlu dikritisi dari materi dari web resmi
LTMPT. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa ketik di kolom komentar, nanti insya Allah Pak Isnu jawab, atau DM di Instagramnya Pak Wisnu @ardelian. Oke, next ini alur pendaftaran SNMPTN-nya. Oke, nggak ada yang begitu penting ya. Alurnya kayak gini, yang penting dicatat aja nih. Lanjut. Nah, ketentuan pemeringkatan dari sekolah yang nanti pemeringkatannya itu mapel apa aja ini sudah ada di sini. Untuk IPA mapelnya apa, IPS apa, bahasa apa, kemudian ini ada tahapan pemeringkatan secara nggak dapat dilihat di sini. Nanti ini akan dilakukan oleh sekolah teman-teman. Oke. Nah, ini jadwal SNMPTN penting banget. Silahkan dibuat remindernya di HP teman-teman. Next, sekarang kita akan masuk di UTBK teman-teman. UTBK SBMPTN tadi SNMPTN. Kalau ada pertanyaan ketik di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke UTBK SBMPTN tahun 2021. Yang pertama adalah ini ada rangkumannya ya. Ada banyak hal di sini. Materi tesnya nih sudah terjawab positif, yaitu TPS dan TKA. Berarti seperti tahun 2019 ada TPS dan ada TKA. Kemudian ini pelaksanaannya ada gelombang. Dalam satu hari ada 2 sesi, sehingga total kalau 14 hari ada 28 sesi. Kemudian hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes teman-teman. Beda dengan 2019, kalau 2019 2 kali. Kalau 2021 ini sama-sama ada TPS dan TKA tapi hanya sekali. Kemudian hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Ini ada tanda bintangnya. Lihat ketentuan di web resmi peraturan turunan melakukan tes dengan ini. Nanti akan kita lihat ya hasil tesnya apakah diumumkan terlebih dahulu baru milih jurusan, atau milih jurusan dulu baru diumumkan hasil tesnya. Nanti kita akan lihat. Kelompok ujiannya saintek, sosum atau campuran, berarti ada 3, saintek, sosum dan campuran. Kemudian metodenya UTBK. Yuk kita lihat secara detail di slide selanjutnya. Nah, ini syarat peserta UTBK harus memiliki akun LTMPT teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak punya akun, ya udah ambiar, bubar, nggak bisa ikut UTBK. Kemudian siapa aja yang bisa daftar, yaitu lulusan tahun 2021, 2019 dan 2020, umur maksimalnya 25 tahun per 1 Juli 2021. Jadi lulusan tahun 2021, 2019, 2020 umur maksimalnya 25 tahun. Oke. Kemudian membayar biaya UTBK. Hasil UTBK hanya berlaku pada tahun 2021 saja. Kemudian persyaratannya ini peserta akan memilih prodi saintek maka mengikuti TPS dan TKA saintek. Kalau sohum maka nanti materinya TPS dan TKA sosum. Kalau campuran maka ada TPS, TKA saintek dan TKA soshum. Berarti waktunya nanti lebih lama ya. Oke, next. Nah, ini materi tes UTBK ada 2, yaitu TPS dan TKA. TPS itu mengukur kemampuan kognitif, kemampuan penalaran umum, sama subtesnya ini kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi ini sama persis dengan tahun kemarin TPS-nya, nggak ada perubahan. Kemudian TKA mengukur pengetahuan dan pemahaman, diajarkan di sekolah soal-soal HOTS. Sama juga dengan tahun 2019 sudah pakai soal HOTS. Begitu. Oke. Next. Kelompok ujiannya, nah ini sudah tadi ya, saintek, sosum dan campuran. Saintek 190 menit, sohum 190 menit. Nah, ini lebih lama, 280 menit. Kalau saintek itu hanya 2 tes, yaitu TPS dan TKA saintek. Kalau sosum juga 2 kali tes, TPS dan TKA sosum. Kalau campuran itu 3 kali, TPS, TKA saintek dan TKA sosum, sehingga waktunya lebih lama. Oke, next. Nah, ini tahapan pendaftaran UTBK, kita cek ya. Ini registrasi akun, kemudian login ke portal, validasi, verifikasi, mengunggah pas foto dan teman-temannya, memilih menu pendaftaran UTBK, memilih lokasi pusat UTBK, jenis ujian dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran, kemudian bayar. Kemudian setelah bayar otomatis bisa cetak kartu, kemudian mengikuti UTBK. Oke,
mengikuti UTBK. Di sini nggak ada informasi milih itu ya, apa? Tidak ada informasi memilih jurusan dan teman-temannya ya. Oke, kita cek lagi. Kita cek lagi ya, NPSN, STN, tanggal lahir, portal, kemudian pas foto, memilih lokasi, pusat UTBK PTN, jenis ujian, dan sesi. Nggak ada jurusan. Menggunakan slip pembayaran harus dilakukan 24 jam. Pendaftaran UTBK mencetak menu sesuai sesi. Oke. Jadi tidak ada pemilihan jurusan di pendaftaran UTBK ini, teman-teman. Kemudian ini ada yang dikotai, kita cek. Wajib membawa ijazah yang lulusan 2019 saat tes. Kemudian yang lulusan 2019-2020 wajib membawa ijazah teman-teman. Jadi sini di merah ya, wajib ijazah. Kemudian yang 2021 surat keterangan identitas pelajar dari sekolah yang di dalamnya harus ada informasi jati diri dan foto, serta harus ditandatangani kepala sekolah dan ada cap stempelnya. Ini penting juga ini. Jadi ini yang harus dibawa selain kartu tes, kartu UTBK itu untuk yang 2019-2020 itu ijazah, untuk yang 2021 yang lulusan sekarang itu surat keterangan identitas pelajar yang di dalamnya harus ada informasi diri, foto berwarna terbaru ditandatangani kepala sekolah dan cap basah sekolah. Kemudian di sini ada catatan penting bagi siswa yang dinyatakan lulus SNMPTN 2021 akan ditolak jadi positif yang sudah keterima SNMPTN tidak bisa mendaftar SBMPTN UTBK 2021. Oke. Itu tahapannya dan belum ada tanda-tanda memilih. Kalau di sini udah kelihatan nggak ada memilih jurusan ya. Nanti kita cek lagi. Lokasi UTBK bisa dilihat di 74 pusat UTBK, bisa infonya di sini bisa dilihat. Pelaksanaan UTBK SNMPTN tahun 2021. Oke, kita cek. Nah, pelaksanaan UTBK 2021 ada 2 gelombang teman-teman, dan per gelombang itu 7 hari, jadi Senin sampai Minggu saja satu gelombangnya. Jadi ini detailnya, gelombang pertama 12 sampai 18, gelombang kedua 26 sampai 2. Kemudian setiap harinya ada 2 sesi pagi dan siang teman-teman. Jadi ada 24 kesempatan untuk mengikuti tes UTBK yang hanya bisa diikuti 1 kali. Lanjut. Nah, ini contoh jadwal pelaksanaan tes UTBK-nya pada setiap sesi. Nah, misalkan sesi pagi, maka jam 8.45 itu sudah masuk ruangan. Kemudian ini untuk WIB ya, untuk WIB jam 6 berarti jam 7 berarti jam 6 setengah 7 teman-teman harus sudah berada di lokasi, karena kalau ini teman-teman ketinggalan di sini nanti akan ribet semua, apalagi terlambat. Usahakan 1 jam sebelum pelaksanaan atau jam 6 gitulah teman-teman sudah berada di lokasi, jangan lupa sarapan dan teman-temannya. Oke, ini pemeriksaan identitas, latihan. Ada tryoutnya dulu ya, ada latihannya. Kemudian TPS dulu teman-teman. Kemudian tanpa ada jedanya paling 5 menit 3 menit ini. Kemudian langsung dilanjutkan TKA, Sehantek atau Sosum. Ini untuk yang kelompok ujian Sehantek dan Sosum. Sedangkan jadwal yang untuk campuran ini lihat lebih panjang ya. TPS dulu sama ada latihannya, TPS, TKA, istirahat, masuk ruang ujian, pemeriksaan lagi, baru TKA, Sosum. Wow, yang campuran harus benar-benar ngebut nih untuk belajarnya. Oke. Next, nah ini biayanya 200.000 untuk yang Sontek dan Sosum. Untuk yang campuran 300.000. Wow, lumayan ini. Kemudian deskripsinya teman-teman, persyaratan SBMPTN nih, siswa lulusan tahun mengikuti dan memiliki kesehatan yang memadai, wajib mengunggah portofolio. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 PTN. Dan di sini nggak ada kayak SNMPTN tadi ya, yang harus ada provinsi asal dari SMA-nya, nggak ada. Oke, di sini juga masih belum kelihatan ini milih program studinya di mana. Oke, kita cek lagi nih.
pendaftaran SBMPTN, portal, kemudian kecuali bagi yang sudah bisa mengisi biodata, kecuali bagi yang sudah oke. Nah ini di sini ada teman-teman. Jadi ada memilih paling banyak 2, ada pemilihan program studi di sini. Nah ini penting nih, ini nih kita Pak Wisnu nggak teliti nih. Tahapan pendaftaran SBMPTN 2021 pendaftaran dilakukan bersamaan pendaftaran UTBK teman-teman. Berarti pendaftarannya bersamaan ya. Ini yang sudah SNMPTN nggak perlu ngisi biodata, langsung ke sini. Berarti otomatis kalau seperti ini milih program studi dulu, baru ada nilainya ya teman-teman. Oke, kita cek jadwalnya di sini. Registrasi akun, pendaftaran UTBK dan SNMPTN 0, pengumumannya 14. Di sini nggak ada pengumuman nilai ya. Pengumuman nilai mana di sini nggak ada. Pengumuman hasil seleksi langsung nggak ada pengumuman nilainya ini teman-teman. Di jadwalnya tidak ada pengumuman nilai hasil UTBK. Oke, ini masih menjadi pertanyaan, barangkali nanti jam 9 sampai jam 12 itu bisa ditanyakan, apakah pemilihan jurusannya itu setelah tahu nilai UTBK-nya atau saat tidak tahu nilai UTBK-nya, karena di sini tidak ada kegiatannya ya pengumuman. Ini langsung pengumuman hasil seleksi. Jadi ini langsung pengumuman hasilnya, nggak ada pengumuman nilai UTBK-nya. Kalau dilihat dari sini sih ini pelaksananya sampai 2 Mei, Juni, Juli, Mei, 2 Mei, masih ada 1 bulan ya. Oke, berarti yang nanti menjadi pertanyaan saat pelaksanaan sosialisasi, silakan bisa ditanyakan apakah pemilihan jurusannya itu nanti setelah tahu nilai UTBK-nya atau pemilihan jurusannya itu setelah saat kita tidak tahu nilai UTBK-nya. Itu penting sekali teman-teman. Oke, UTBK SNMPTN sampai situ. Masih ada pertanyaan pemilihan jurusannya itu kita tahu nilai UTBK-nya atau tidak tahu. Oke, lanjut tentang KIP bagi siswa yang kurang mampu bisa mengurus biaya pendaftarannya yang gratis. Informasi lebih lengkap di KIP Kuliah Kemendikbud.go.id. Jadi bagi teman-teman yang punya KIP, Kartu Indonesia Pintar, nanti tidak perlu bayar 300.000 dan 200.000 itu. Caranya gimana bisa diakses di sini, atau nanti bisa konsultasi dengan guru BK di sekolah masing-masing. Nah, ini rangkaiannya, kita lihat lagi apakah ada pengumuman hasil UTBK-nya. Desember pembuangan kuota SNMPTN, Januari itu ada beberapa yang penting ya nggak ada. Kemudian SNMPTN pendaftarannya di bulan Februari, Maret itu registrasi akun LTMPT sampai Februari Maret. Kemudian pendaftaran UTBK SNMPTN April. Oke, pelaksanaan UTBK kalau di sini tulisannya seperti ini, pendaftaran UTBK SNMPTN, artinya kemungkinan besarnya prediksi Pak Wisnu itu adalah kita milih jurusannya tanpa tahu nilai UTBK-nya teman-teman. Tapi nanti kita pastikan saat sosialisasi ya. Begitu teman-teman. Yang penting silahkan tanggal-tanggal ini dicatat di HP teman-teman, dikasih pengingat biar teman-teman nggak sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan, oke? Oke, ini informasi resmi, web resmi dari LTMPT. Silahkan dicatat, kalau ada apa-apa bisa kontak Halo LTMPT ini di helpdesk-nya, websitenya, atau telepon atau fax, atau lihat informasi resmi. Begitu teman-teman, pembahasan tentang informasi resmi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kalau ini penting, bermanfaat, tolong bantu share biar ini jadi lebih bermanfaat bagi yang lain. Sampai ketemu di video-video Pak Wisnu selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.